Hello, welcome back to my channel. Salam sehat, tetap semangat. Apa kabar hari ini? Saya yakin jika Anda sekalian baik-baik, sehat-sehat semua dan tetap semangat. Terutama bagi Anda fans Barca, tentunya menjalani hari ini dengan penuh semangat. Kenapa? Karena Barcelona meraih kemenangan di laga penting yang baru saja berlalu, yaitu dari Getafe dengan skor cukup meyakinkan 5-2. Kemenangan ini menjadi penting. Kenapa? Karena pasca kekalahan di El Clasico, Barcelona seperti kurang peluangnya untuk merebut Liga Spanyol, juara Liga Spanyol, juara La Liga mengecil. Tetapi dengan kemenangan ini kembali menguat peluangnya. Itu juga diperkuat karena adanya hasil imbang Real Madrid di pekan sebelumnya. Nampaknya kemenangan di Piala Copa del Rey atau di Piala Raja juga membuat motivasi tersendiri, apalagi kemenangan atas Athletic Bilbao beberapa saat yang lalu itu dengan skor yang cukup meyakinkan 4 gol tanpa balas. Tanda-tanda kemenangan Barcelona itu sudah tampak di awal-awal pertandingan, yaitu di menit ke-8 di mana Lionel Messi mampu membuka skor melalui aksinya memanfaatkan umpan dari Sergio Busquets. Dan meskipun sempat disamakan oleh Getafe, tetapi Barcelona kembali memimpin melalui gol bunuh diri pemain Getafe. Kemudian Lionel Messi menambah gol sehingga babak pertama pun berakhir dengan skor 3-1. Di babak kedua Barcelona sempat kecolongan oleh gol penalti, namun mampu kembali unggul, kembali memimpin, kembali menjauh dengan gol Araujo dan menutupnya dengan gol penalti Antoine Griezmann di masa injury time. Yang saya mau soroti di laga ini adalah gol dari Getafe dan gol dari Barcelona yang dihasilkan melalui bunuh diri. Ya, di laga ini ada 2 bunuh diri atau ada 2 gol bunuh diri, masing-masing 1 gol dari pemain Barcelona dan 1 gol dari pemain Getafe. Yang pertama adalah gol penyama kedudukan Getafe adalah melalui gol bunuh diri Clement Lenglet. Kenapa? Lagi-lagi Clement Lenglet. Clement Lenglet ini seolah menjadi sakitan bagi Barcelona. Penampilannya sebetulnya tidaklah buruk, tetapi upaya-upaya yang dia lakukan untuk mempertahankan gawang dari kebobolan justru menghasilkan petaka bagi Barcelona. Entah itu kesengajaan, entah itu tidak sengaja, entah itu ya bisa dibilang mungkin Lenglet ini dalam tanda petik agak sial ketika menjaga pertahanan Barcelona. Perlu ruat, nggak tahu lah itu. Masing-masing memiliki penilaian tersendiri. Nyatanya Clement Lenglet sampai saat ini masih sering dipercaya oleh Ronald Koeman. Tentu saja itu menandakan bahwa sebetulnya penampilan Clement Lenglet tidaklah jelek, hanya saja mungkin agak kurang beruntung sehingga seolah-olah dalam berbagai kesempatan Clement Lenglet menjadi pesakitan bagi Barcelona. Entah itu membuat pelanggaran di kotak penalti, entah itu melakukan handsball di kotak penalti, dan yang baru saja membuat atau melakukan gol bunuh diri sehingga Getafe mampu menyamakan skor. Lalu gol bunuh diri yang kedua dilakukan oleh Getafe. Nah, ini rada gimana ya, geli, gimana ya, lucu, susah lah diomongin. Kenapa? Karena
sebetulnya gol bunuh diri itu tidak perlu terjadi. Apa ini konspirasi? Ya nggak tahu juga. Yang jelas yang tampak oleh mata kita itu adalah suatu miskomunikasi antara pemain bertahan Getafe dan kiper Getafe. Kenapa? Karena maksudnya adalah back pass kepada kiper, tetapi tidak melihat bahwa kiper sudah bergerak maju menyambut bola, dan hasilnya twing, bola meluncur pelan sih, tetapi karena kiper Getafe sudah terlanjur maju, gagal meraih bola, gagal menghalau bola, gagal menghentikan laju bola yang akhirnya meluncur mulus ke gawang Getafe. Dan argumentasi antara kiper dan pemain Getafe yang melakukan bunuh diri ini pun terjadi. Tidak tahu mesti ngomong apa. Yang jelas gol bunuh diri ini kembali membuat para pemain Barcelona semakin bersemangat dan pada akhirnya mampu mencetak gol-gol tambahan. Dan luar biasa, dengan hasil atas Getafe, dengan kemenangan meyakinkan atas Getafe ini, membuat Barcelona kini mengumpulkan poin 68, yang artinya masih dalam track yang bagus. Kenapa? Karena meski masih berada di posisi 3, tapi Barcelona masih menyisakan 1 laga sisa dibandingkan Atletico Madrid maupun Real Madrid. Artinya peluang menuju juara semakin terbuka, masih sangat terbuka. Mampukah Barcelona di 7 laga sisa menyapu bersih semua laga? Kita tunggu saja. Bravo sepak bola, salam olahraga, tetap semangat.